beli mobil, beli rumah dan lain-lain. Saya bahkan tabungannya pun ada lah gitu. Ya ini. Barangkali suatu hari saya gimana kan saya ada tabungan katanya gitu. Oh iya, oke gitu. Suatu hari ngajak saya itu naik Harley tersebut ke daerah Tegal. Daerah Tegal tersebut, ayo kita jajan perempuan dulu. Nanti tak bayarin sama saya. Oh enggak, kalau mau ngasih aja gitu. Saya temenin, oke nggak apa-apa. Datanglah kita suatu pub gitu di tempat tersebut, di kota tersebut. Dia sama perempuan, dua orang. Kan kita bertanya kan, apa nggak cemburu itunya? Bangsa itu apa nggak cemburu? Dia nggak akan cemburu, katanya. Dia itu kalau cemburu tuh kalau saya memiliki pusaka. Jadi kalau saya memiliki pusaka, bangsa itu cemburu. Karena apa? Mungkin khodamnya ini yang membuat cemburu bangsa tersebut. Oh gitu. Sebaliknya dari Tegal, karena saya nggak ikut gitu, nggak ikut seperti dia. Sebenarnya sih dalam hati mau ikut sih, cuman saya takut aja gitu. Udah gitu diberikan uang ke saya ini, balik dari Tegal ini sampai tempat itu namanya itu Rawa Urip. Itu motor Harley-nya mogok. Entah karena apa, entah gara-gara apa, motor Harley itu mogok dan nggak bisa jalan. Semua cekakar di starter itu nggak bisa jalan. Padahal masih baru itu. Beli grassnya itu di Antapani Bandung itu grass, bukan second, bukan apa itu. Itu kok macet ini, kenapa? Dia ambil selendangnya, dia kibaskan, terus dia kayak ngobrol sendiri, kayak seperti orang setengah marah gitu. Saya ini seperti selalu dibarengin sama wangian gitu. Padahal dia nggak pakai parfum, tapi kayak wangi gitu, wanginya seseorang gitu. Terus udah naiklah saya nih. Motor nggak jalan kok naik. Udah diem aja. Nanti sampai lain tempat katanya, ini motor akan jalan lagi. Tahu-tahu kayak didorong itu, itu bener-bener kita nih ya nggak masuk akal ya kak. Begitu saya ngeliat ke belakang itu pucat mukanya, cantik namun pucat mukanya. Itu seperti dorong. Nah itu herannya ini, rambutnya ini secara logis kalau kena angin itu ke belakang, itu ke depan, itu sambil dorong itu rambutnya ke depan, dorong motornya tuh. Hah? Sampai suatu daerah itu motor jalan lagi. Kondisi siang. Kondisi malam itu. Otomatis kan malam kita kalau mencari itu kan kondisi tengah malam itu. Itu jalan lagi motor. Saya lihat perempuan tadi di belakang saya yang dorong gitu. Oh diem aja lu, itu bini gua katanya bilang. Oh itu ya. Itu wujudnya persis mirip sekali sama teman istrinya, Eva itu namanya. Itu ya cantik namun pucat, Yang di foto tadi. Iya, yang di foto itu. Mirip bener, mirip Eva. Itu dia wujudnya katanya. Itu. Tapi hati nurani sih bukan itu wujudnya, Di hati saya nih, ini hanya kias, ini bukan aslinya wujud begini gitu. Sampailah situ, ngajak lagi saya jalan-jalan. Begitu. Selalu saya itu seperti tidak berdua, kita naik mobil pernah itu waktu itu mau transaksi kita ini. Itu kita nih selalu nggak boleh di depan duduknya, nggak boleh jadi dibarengin, kan dia nyupir nih bawa mobilnya itu nggak boleh di depan, kamu belakang. Itu konon ada istrinya di depannya. Ya itu wangian ini selalu apa ya, selalu mengiringi, dan dia kalau jalan nggak pernah itu siang bolong jalan gitu, nggak pernah, Jadi kalau dia itu aktivitas mulai pada asar ke bawah, mulai dia itu antar saya, kenapa sih kayak gini kalau berangkat? Mungkin ada satu alasan tersendiri, yaitu dia. Jadi selalu kalau jalan dia kemana itu pada asar ke bawah.
Suatu hari dia mengeluh ke saya. Setelah berapa lama itu? Itu setelah 3 tahun setengah, 4 tahun. Harta sudah melimpah ya? Udah melimpah itu. Dia bilang, tapi dia kurus, Pak. Itu lama nggak ketemu sama saya, itu bilang gini, Rul, saya udah capek kayaknya. Saya nggak kuat, Rul. Gimana ya? Loh, gimana apanya gitu. Tapi yang saya lihat, saya rasakan itu, istri saya ini seperti, kalau manusia itu kayak orang idam, kayak seperti mual-mual gitu. Masa lagi sih? ngisi. Iya, kayaknya lagi ngisi, cuma saya nggak kuat katanya. Nggak kuat gimana? Saya pengen pisah. Loh, kamu harus tahu konsekuensinya waktu kita ngobrol sama Aki di sana. Wah, tenang aja lah. Saya masih punya aset seperti tabungan dan lain-lain itu. Itu setelah itu, Mae, terus dia kalau datang ke rumah saya dia mengeluh. Dan dia selalu taruh ininya. Kalau ngobrol sama saya itu setelah ngobrol sama saya itu sebelum ngobrol sama saya itu selendangnya selalu ditaruh dulu. Tidak biasanya. Oh, kenapa, Sep? Biasanya kamu mau ke WC pun dipakai itu. Tapi itu kalau ngobrol sama saya itu ditutup sama dia. Ditutup, ada kotak tersendiri di tasnya. Itu diambilnya terus ditaruh. Biar dia nggak denger katanya gitu. Dia bilanglah dia, saya udah nggak kuat. Gimana ya, Rul, kalau kita minta pisah atau bercerai sama bangsa ini? Loh, memang bisa. Bisa katanya. Terus gimana? Sekali lagi saya mau minta tolong sama kamu katanya. Gimana tuh, Sep? Terlagi saya dia punya BMW seri apa saya nggak ngerti itu. Itu udah punya mobil BMW dia. Datang itu. Datang masih ada akinya, tapi aki itu kayak membawa, kata orang Jawa itu gitik apa ya, lidi, semacam lidi yang besar itu, bawa itu. Udah nunggu dia, udah nunggu. Begitu turun dari mobil itu kayak orang marah, cuman diem, dia nuding gini aja, nuding. Loh, Aki marah kenapa gitu? Bilang, kamu masuk sama saya berdua mau bercerai. Ki, saya nih, kata Aki yang bilang gini, harta kamu nanti habis tanpa sisa, tanpa ada rasa, tanpa ada apapun, bekas ataupun apa nggak ada. Si Asep tetap dengan pendiriannya, tenang aja, saya punya tabungan di BRI pun saya sudah banyak, gini dan lain-lain. Itu bicaranya begitu sama saya, Mai. Berdualah dia tuh di suatu kamar yang pertama kali menikah itu. Di kamar tersebut itu berdua sama Aki. Saya bilang, Ki, saya ikut nggak? Tunggu kamu di situ, jangan ikut lagi. Oke, saya tuh. Setelah itu saya diam duduk di gebyok tersebut, seperti ruang tunggu itu, rompok itu. Itu saya dipanggil, Pak. Rul, sini masuk. Itu sosok perempuan. Yang manggil saya ini perempuan. Loh, kok perempuan? Apa istrinya ini? Tapi saya nggak berpikir bahwasanya itu makhluk halus, enggak. Saya pikirnya itu orang lain ataupun pembantunya ataupun kerabatnya Aki ini. Sini masuk. Lah, saya ini tujuan nih mau masuk ke kamarnya, ke ruangan yang tadi kawan saya masuk sama Aki. Tujuannya mau masuk ke situ, karena ruangan itu ada dua. Jadi sini ruangan khusus, kesananya ini ruangan sendiri gitu. Ada pintu double begini, dua itu ruangan itu seperti gudang lah. Itu seperti gudang. Manggil saya itu, Rul, sini masuk. Datang saya ke situ. Begitu datang itu, saya lihat begitu sadar saya ini, gimana ya, saya sadar dan saya melihat itu berjejer seperti perempuan lagi duduk gitu. Perempuan itu seperti kayak orang India, namun kakinya tidak bisa dibohongi. Saya sekilas tuh ada yang saya lihat itu seperti kakinya kuda. Kaget itu, astagfirullahaladzim, ini kok jadi di sini gitu. Saya nih, mana teman saya dan Aki ini, mana gitu, kok saya di sini gitu. Nah, itu ada satu sosok memberikan sesuatu ke saya, seperti selendang hijau. Seperti selendang hijau tersebut, dia hanya memberikan dan dia mengangguk.
gitu. Ini pegang sama kamu, cuman gini, kalau makhluk halus ini lain mungkin seperti bangsa kita, kalau bicara atau ngobrol ini selalu mengecap itu bibir ini. Dia itu keanehan, mungkin suatu pengetahuan lagi, kalau kita bertemu dengan sosok halus yang berwujudnya itu tidak menyeramkan, berarti itu auranya positif konon ini. Kalau menyeramkan itu auranya negatif. Nah itu sosok tersebut tidak menyeramkan, namun saya ini seperti ngeri, gimana ya, apa ya, seperti ngeri gitu, merindingnya setengah mati, seperti ngeri. Itu memberikan kain ke saya nih, kain hijau, dan dia ngucap, tapi tidak mengucap bibirnya ini, tapi saya paham. Rul, pakailah kain ini di waktu kamu membutuhkan, gitu. Kalau kamu ingin sesuatu atau apa, pakailah kain ini. Dan saya tahu ilmunya. Saya ikatkan ke suatu benda, ke kayu nagasari itu saya ikatkan di situ agar kita tidak memiliki kemauan ataupun menggunakan atau dianya menawarkan itu. Jadi saya ikatkan sekarangnya itu. Ada ya? Ada di rumah, ada, nanti saya fotokan. Itu dari situ saya hanya diam, saya nerima kain itu, hanya bengong. Subhanallah, ini benar-benarkah ini tuh makhluk? Saya perhatikan semua, saya perhatikan, dan itu iya nyatanya, dan itu jumlahnya itu 6. Nah itu si Asep dan Aki itu keluar, dan itu mencari saya katanya, Mang itu lama mencari saya nih, kemana saya ini, dan saya ini nggak tahu, dalam hati keluar gitu, di hati saya nih, keluar. Begitu saya keluar nih, astagfirullahaladzim, itu Aki ngucap gitu, astagfirullahaladzim, dari tadi saya nyari kamu katanya. Iya Ki, saya dipanggil sama. Oh, kamu dipilih, jangan buat yang tidak-tidak ya selendangnya, cuman gitu. Cuman itu saya lihat mukanya teman saya itu, Asep itu, seperti kena sengat tawon itu, Bang. Besar sekali mukanya. Itu dia selalu nunduk ini. Dia bilang, Sep, kenapa kamu mukanya gitu? Gua digampar gitu. Kayak orang digampar saya ini. 2 kali kayak orang digampar. Sebenarnya itu bengkak mah, besar sekali. Itu dari situ turun. Kata Aki, jangan pernah menyesal apa yang pernah kamu berbuat, karena apa yang pernah kamu berbuat itu sudah keputusan kamu gitu. Bukan digambar Aki, bukan digambar sosok gitu. Digambar sosok. Mungkin kita ini secara logis, kalau digambar orang segede apa petinju, atau mungkin hanya pingsan ataupun rahangnya gimana, itu mah bengkak kayak orang kesengat tawon. Itu turun kami ke mobil, pulanglah dari situ. Mulai dari situ kejadian aneh itu terus silih berganti. Dari perjalanan Tasikmalaya ke Cirebon itu benar-benar cobaan itu sering kali. Contohnya itu mobil pecah ban itu langsung 4. Itu di Penawangan, di Ciamis itu pecah ban 4-4-nya. Nyarilah bengkel saya ini, dari bengkel itu saya nunggu ojek gitu. Nunggu ojek di jalan itu lama sekali, ada 4 jamnya itu. Saya nyari bengkel itu karena 4-4-nya ban itu pecah. Keluarlah duit itu, kayak mengeluarkan itu Asap itu. Dari situ mulai pengeluaran yang tidak masuk akal. Datang sudah jadilah 4-4-nya itu sampai Panjalu dar, nggak tahu apanya lagi dari mesinnya itu. Nunggulah kami itu sampai pagi. Nunggu sampai pagi itu nelpon bengkel. Datang, kata bengkel, ini mobil nggak apa-apa katanya. Mobil nggak apa-apa. Si bengkel itu seperti orang ketakutan. Sekali. Loh ini katanya, Mas, mobilnya nggak apa-apa katanya, nggak ada yang rusak gitu. Katanya bilang sih ini ngelihat sosok yang menyeramkan. Si bengkel tersebut, di mobil itu ada sosok yang menyeramkan gitu, dan bau amis gitu. Itu setelah pagi sampai itu 6:30 baru jadi mobil itu.
Alhamdulillah itu pagi dari malam kita ini berangkat subuh sampai paginya baru mobil ini normal lagi. Hidup sendiri. Hidup di starter itu jalan, itu tanpa diservis tanpa apa, jalanlah kita, nyampe lah kita di Cirebon itu. Saya sebenarnya nyesel, saya ini nyesel sekali. Nyesel gimana maksudnya? Saya nyesel bilang saya ini cerai. Kenapa memang? Lu nanti siap ya Jen nampung gua misalnya gua miskin atau gimana katanya. Loh kok ngomongnya kayak gitu? Jangan gitu. Kita ini manusia, kita ini makhluk yang paling sempurna. Jangan takut sampai semuanya sama apa itu yang kita hadapi, itu keputusan kamu gitu. Itu bilangnya itu sosok aslinya istri saya yang marah gitu. Jadi gimana Sep nantinya? Ya nanti lu lihat aja sendiri perkembangan saya katanya. Sampailah di Cirebon itu ada aja yang harus mengeluarkan uang ini. Dari rumah yang dibelinya itu masih tanah sengketa dan lain-lain itu ada aja Mai. Sehingga dia mengeluarkan uang, banyak mengeluarkan uang. Sampai mobilnya itu ada sesuatu masalah entah gimana sampai dia itu mengeluarkan uang, akhirnya mobil itu disita. Dan itu terus silih berganti, masalah itu ada dan terus datang ke teman saya ini. Setelah itu mulai dia seperti mobilnya, motornya. Motor saya kan motor tua Vario dulu 110 itu Vario kebo katanya. Itu yang masih plat. Itu dijual, mulai dijual ya. Dijual. ATM yang BRI itu di saya, Mai. Apa itu perlu saya fotokan juga, Mai? Itu ada namanya itu. Namanya dia. Itu diberikan ke saya. Kamu perlu ATM enggak? Wah, oh enggak, kalau enggak ada isinya, masih ada isinya itu 500.000. Wah, iya lumayan. Cuman gue nantinya gini-gini ya. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi di saya ATM-nya. ATM BRI itu di saya. Dan dia jual itu. Dan itu Motor itu dibeli atau motor dibeli sama saya. Motor itu saya beli 4 juta waktu itu. nggak dikasihin ya? Dikasihkan ke saya nih. Nggak dikasih gratis maksudnya? Oh enggak. Ada sesuatu yang dikasih gratis itu ada cenderamata katanya. Sampai sekarang saya simpan, nggak pernah saya jual. Seperti cincin itu, cincin emas itu. Emas itu asli. Itu ada liontinnya, ada itunya batunya itu. Saya simpan sampai sekarang. Cuman bawaannya itu buruk, kalau saya bawa itu selalu gak enak aja. Cuma saya simpan untuk cenderamata. Saya suka itu yang mistik-mistik gitu. Akhirnya saya ini datangin, sebelum saya datang ke MM, sebelum saya dipanggil atau gimana, itu saya datangin dulu dia. Masih ada. Saya datangin ke rumah kakaknya di rumahnya kakaknya lagi nggak ada. Maksudnya izin untuk bercerita. Untuk bercerita begini. Dan kakaknya saya ceritakan, saya mau ceritakan kisah dia gitu, nggak apa-apa katanya. Cuman sekarang teman kamu Asep nggak tahu, konon sih terakhir dilihat itu di daerah Brebes jalan kaki gitu. Maksudnya jalan kaki ini gimana? Jalan kaki mungkin musafir atau gimana itu. Karena dia udah habis hartanya Mak. Miskin tuh ya benar-benar miskin. Nggak punya sama sekali, apapun nggak punya. Sampai makan pun dia minta ke saya Mak. Siapa itu yang nemukan? Kakaknya. Disuruh pulang dia nggak mau gitu. Tujuan mau kemana? Tujuan mau ke Dieng atau mau ke Gunung Putri atau gimana, entahlah itu. Cuman ngomongnya mau ke Gunung Kawi. Ngomong terakhir kakaknya yang bilang begitu ke saya. Tapi masih waras ya? Masih waras, masih kenal. Dan terakhir sebelum dia itu juga saya ketemu dia itu di Jabang Bayi di kuburan. Diam aja dia itu. Cuma saya datang, kenapa saya belum punya uang nggak 10.000? Saya kasih itu Bang 50.000. Kenapa? Buat apa? Subhanallah, sampai semua yang dikenakan sama dia pun dia jual. Bener miskin tuh semiskin-miskinnya Bang. Andaikan waktu itu dia nggak cerai, Ya andaikan saja dia nggak cerai itu terus kayaknya langgeng, kaya ya? kaya dia langgeng. Dia nggak kuatnya kenapa ya itu? Gak kuatnya berhubungan selama dia ini mendapatkan hasil. Misalnya bunga ini berubah menjadi apa yang diinginkan seperti emas atau uang, dia harus berhubungan sama nyai ini harus 7 kali katanya Bang. 7 kali setelah dia keluar harus berhubungan lagi, keluar berhubungan lagi sampai 7 kali itu. Nah setelah 7 kali itu berubah semuanya. Yang itu berubah semua. Bunga tersebut berubah jadi apa yang dia inginkan. Dan hubungannya
Harus terus. Harus terus itu 7. Jadi kalau dia menginginkan hartanya, dia harus berhubungan 7 kali. Dan Tapi kan bisa nggak usah berhubungan. Bisa. Karena hartanya sudah banyak. iya, bisa nggak berhubungan atau gimana. Cuma tuntutan setiap minggunya harus ada 1 kali katanya. Minimal. Iya, itu hari Selasa Legi itu berhubungan itu. Dan dia udah nggak kuat, Mai. Selama 4 tahun itu dia udah nggak kuat, ngerasa nggak kuat, jadi dia kurus badannya. Segitu badannya gede, Petinju ya? petinju itu. Push up aja tangan 1 ya, Mai. Itu kurus badannya, benar-benar kurus. Apa kamu kena gula gitu? Nggak ada saya kena gula gitu. Kalau orang mau nikah sama itu nggak punya penyakit yang gitu-gitu katanya. Terus memang begini, kalau orang yang bersekutu sama begitu, Mai, kadang dia seperti orang yang memiliki ilmu. Jadi tahu gitu. Padahal sih bukan tahu. Istrinya ini yang goib memberitahu gitu. Gitu sebenarnya. Bahwasanya yang dinikahi sama teman saya ini, peri ini tidak lain adalah anak goibnya dari aki tersebut, Mai. Konon aki tersebut tidak bisa masuk ke goib, ke alam jin kalau nikah sama perempuan peri ini nikah misalnya anaknya. Nah, aki ini harus ikut kan. Nah, ini saya heran. Cuman saya banyak bertanya, mungkin saya bertawakal dan saya bertanyakan diri gitu, bahwasanya gini, aki ini tidak memakan makanan yang di alam goib tersebut. Makanya dia tidak terkurung di alamnya gitu. Aki pun pernah bilang waktu pertama kali ngobrol itu, kalau kamu ikut hajatan di alam sana, jangan pernah makan satupun makanan apapun. Memang nanti di sana menggiurkan makanannya, tapi jangan makan atau minum apapun di sana. Kalau kamu ingin masih di alam dunia gitu. Kalau yang 6 putri itu siapa ya? Itu kayaknya sosok atau garai ataupun mungkin anak-anaknya Aki lagi mungkin. Tuh. Entah itu siapa, cuman Aki bilang senyum ke saya. Waktu itu Ki, saya kok ada di situ? Saya dipanggil. Nah, saya diberikan ini, Ki, kain ini. Oh, Aki itu senyum. Jaga itu jangan sampai hilang. Cuman itu bilangnya. Jaga itu sama, cuma senyum Aki ini. Sudah pernah dipakai selendang itu? Pernah. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang gitu. Dan gini, yang punya itu anak gadisnya itu cantik, itu terkena pelet karena dia disukai sama tukang ojek. Keluarga besarnya nggak setuju kan, baik, nggak setuju. Itu dikelilingin sama paranormal, sama kiai. Ada datang satu orang ke saya, Mas Ruli, bisa nggak kira nyembuhin itu bapak ini, anaknya katanya sakit gitu. Jadi naluri, Mai. Oh ya udah, ayo ikut. Ayo kita pengen tahu sih gitu. Di sana katanya kayak seperti sayembara, karena dia kan yang punya. Kalau bisa nyembuhin katanya dikasih 10 juta gitu. Wah, menarik nih. Cuman naluri, ayo kita mau tahu. Begitu sampai di sana itu, Mai, wah cantik perempuannya. Namun perutnya buncit. Mungkin di logisnya itu mium, Mai. Seperti penyakit itu. Namun itu bukan mium. Kayak dibikin. Saya ini seperti diberitahu. Coba. Karena saya ini orangnya kepoan ke barang-barang gitu. Saya pakai di sini. Saya bingung. Waktu itu belum tak pakai itu saya diem. Bagaimana saya cara nyembuhkannya dengan baca? Saya udah mindernya itu di rumah itu dikelilingin paranormal, ada dukun juga, ada semacam kiai gitu. Saya udah minder, saya paling muda makanya. Di situ, loh, kok, wah saya minder. Begitu saya pakai, saya ini kayak diberitahu. Jadi, oh caranya gitu. Langsung saya bilang, memberanikan diri, bilang ke orang tuanya, Ibu, tolong nama itu suruh duduk di kursi, siapkan ember besar. Begitu siapkan ember besar, celupkan ininya, terusan suruh maju begini, Mai. Suruh maju. Kan pakainya kain aja, seperti orang gila dia itu. Jadi ini karena sakit apa? Miumnya. Kata orang-orang ini sih masuknya logika penyakit mium. Saya bilang memberanikan diri. Itu seolah-olah gini, saya ini percaya diri, Mai. Setelah dipakai ini, setelah dipakai percaya diri, bilang ini pelet ini tenun ini. Gitu, saya bilang gitu. Loh, kok saya sekonyong-konyong bilang berani begitu? Itu saya aneh, benar-benar keanehan itu di luar nalar saya. Saya buka ininya, saya ikatkan
di perutnya. Saya ikatkan di perutnya. Saya tepuk 3 kali. Tetap saya baca bismillah itu. Begitu baca bismillah, shor, kencing dia. Oh, enggak berhenti itu kencingnya. Wah, banyak banget tuh di ember. Bau amis, Mas. Bau amis itu, Pak. Setelah selesai itu kan warnanya kehijau-hijauan kencingnya ini. Pingsan ini. Begitu pingsan, dibawa, kata saya suruh mandi besar ini. Setelah dimandiin, terus kan, wah alhamdulillah akhirnya sadar ini gitu. Itu udah berapa lama sakit itu? Udah lama itu, udah sekitar 2 bulanan katanya, Pak. Itu dia itu. Dan saya pun heran sampai sekarang ini, heran kok saya nggak baca mantra ataupun apa, nggak, sama sekali nggak membacanya. Itu hanya kainnya diikatkan di perut, dan itu pun saya heran kok saya ini seperti dituntun gitu, seperti itu diikatkan kainnya dan bilang itu bismillahirrahmanirrahim, itu gua kencing itu. Paranormal yang lain gimana? Dia melongo semua. Saya pun minder tapi saya tetap tunduk. Saya nunduk. Nah, itu ini berkat, semua berkat Tuhan gitu, berkat Allah gitu. Saya pun karena memang gimana ya, memang karena bahwasanya bukan saya yang menyembuhkan, tapi dari sosok yang di kain itu. Itu apa namanya? Kesaktian dari selendang itu ya? Iya, mungkin ada yang lain kan. Saya pernah ditawarkan sesuatunya, Pak. Nah itu mungkin bisa diceritakan di lain kesempatan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.